Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ucapan Alhamdulillah. Kita pun bersalawat kepada Rasulnya yang mulia dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita mengisi bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dengan melakukan berbagai macam kajian agar ilmu kita semakin bertambah, semakin baik, sehingga pada akhirnya kita semakin mengerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa amalan sunnah dalam bulan Ramadan. Amalan yang pertama adalah segera berbuka puasa. Dianjurkan orang yang berpuasa segera berbuka sebagaimana telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui kaul perkataannya maupun melalui fi'il perbuatannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan la yazalun nas bi khairi ma tajallul fitra, yang artinya manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi orang yang segera berbuka senantiasa berada dalam kebaikan. Islam menyukai disegerakannya buka puasa untuk mempermudah bagi mereka yang berpuasa. Sebaliknya, Islam membenci mengakhirkannya karena dianggap berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama dan menyerupai pemeluk agama-agama lain, karena mereka melakukan hal melebih-lebihkan dalam mengamalkan agama.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah katanya, la yazalu dinu zahiran ma tajallan nas al fitra illa asikru wan nasara yuakhiru. Artinya, agama Islam senantiasa jaya selalu selama umat Islam menyegerakan berbuka. Sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani biasa mengakhirkannya. Adapun pengertian ta'jil ialah ketika matahari terbenam di ufuk segera berbuka. Dalam hal ini cukuplah berpegang pada dugaan yang kuat dianggap mencukupi sebagai landasan seperti dalam hal kiblat dan lainnya. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin pernah berbuka. Ketika itu beliau bersama mereka, kemudian matahari nampak kembali. Di antara sunnah amal ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka dengan beberapa kurma yang baru masak sebelum mengerjakan sholat. Jika tidak ada, dengan beberapa kurma kering. Jika tidak ada juga, biasa minum air dengan beberapa teguk. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, panutan kaum muslimin. Segera berbuka kalau ada dengan kurma yang baru masak. Kalau itu tidak ada, dengan kurma kering, dan kalaupun itu juga masih tidak ada, dengan beberapa teguk air minum. Anas berkata lagi, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat maghrib sebelum berbuka, walaupun sekedar minum air. Nah, lebih jelas lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berbuka terlebih dahulu baru mengerjakan sholat maghrib. Di lain tempat, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan kurma yang baru masak, maka hendaklah berbuka dengannya, dan barang siapa tidak mendapatinya, maka hendaklah berbuka dengan air, karena sesungguhnya air itu pencuci. Bagi negara-negara yang tidak terdapat kurma, cukuplah buah-buahan atau manisan sebagai penggantinya. Dan sepatutnya orang yang berpuasa menyantap makanan secukupnya, jangan sampai berlebih-lebihan hingga sakit perut. Maka akibatnya hilanglah hikmah puasa yang berupa kesehatan, sebagaimana banyak dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa sekarang ini. Jadi walaupun ada anjuran untuk menyegerakan berbuka dan dilakukan sebelum sholat maghrib, bukan berarti berbuka sekenyang-kenyangnya sampai pada akhirnya menyebabkan
sakit perut dan akan mengganggu ibadah sholat maghrib dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Di antara amalan yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang berpuasa ialah sahur dan mengakhirkannya. Sahur ialah makanan yang dihidangkan setelah tengah malam hingga terbit fajar. Hal ini dimaksudkan agar orang yang berpuasa mampu menjalankan puasa dan menahan lapar dan haus, terutama waktu siangnya, lebih lama daripada malamnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Hendaklah kamu bersahur, karena sesungguhnya di dalam bersahur itu ada keberkahan, ada kebaikan yang melimpah. Inilah yang membedakan antara puasa kaum muslimin dengan lainnya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis sahih. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab ahlatus sahar. Perbedaan puasa kami dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada prinsipnya, santap sahur hendaknya dengan makanan atau kurma. Jika tidak ada, cukuplah minum air. Abu Sa'id Al-Khudri pernah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahur semuanya adalah mengandung barokah. Karena itu, janganlah kamu tinggalkan walaupun seseorang di antara kamu minum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang bersahur. Subhanallah. Ternyata bukan cuma keberkahan, kesegaran kita di siang hari, tetapi juga bagi kita yang makan sahur, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada kita yang makan sahur. Di antara barokahnya sahur bagi seorang muslim, di samping mempersiapkan hidangan materi, juga mempersiapkan hidangan ruhiyah, yaitu berupa dzikir, istighfar, dan doa. Dan pada waktu yang penuh barokah ini turunlah berbagai macam rahmat, sehingga mudah-mudahan ia termasuk orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Di antara amalan yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah mengakhirkan sahur demi mempersingkat masa berlakunya larangan dan waktu lapar. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kami berdiri mengerjakan sholat, lalu ia ditanya oleh Anas,
berapa banyak ayat yang dibaca dalam sholat oleh keduanya itu? Jawabnya kira-kira 50 ayat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kulu wasrobu hatta yatabayyanu minal khaitil minal fajri." Ayat di atas menunjukkan dibolehkannya makan hingga terbit fajar. Barang siapa yang ragu-ragu apakah fajar sudah terbit atau belum, maka ia boleh makan dan minum hingga yakin akan terbitnya fajar. Demikianlah apa yang dikatakan oleh pakar tafsir Ibnu Abbas, "Makanlah selama engkau ragu-ragu hingga yakin akan terbitnya fajar." Abu Daud meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad, seorang tokoh mazhab Hambali, biasa makan hingga yakin akan terbitnya fajar. Bahkan Imam Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, katanya, "Kami pernah bersahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal waktu sudah siang tapi matahari belum nampak." Nasai mengatakan bahwa yang dimaksud padahal waktu sudah siang itu ialah hampir siang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Bila seseorang di antara kalian mendengar panggilan azan sedangkan bejana ada di tanganmu, maka janganlah ia meletakkannya sebelum mewujudkan kehendaknya." Dari Aisyah katanya bahwa Bilal pernah berazan malam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makan dan minumlah hingga Ibnu Ummu Maktum mengumandangkan azan sebelum fajar terbit." Hadis riwayat Bukhari dalam bab puasa. Pakar tafsir Ibnu Katsir berkata, telah diriwayatkan dari sejumlah ulama salaf bahwa mereka membolehkan sahur hingga fajar hampir terbit. Pendapat semacam ini diriwayatkan juga oleh Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Huzaifah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, dan sejumlah tabi'in. Di antara Muhammad bin Ali bin Husain, Abu Mujalis, Ibrahim An-Nakhai, Abu Dahi, Abu Wail, dan sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud atau Hasan Al-Basri, Hikam bin Uyainah, Mujahid, Urwah bin Subair, Abu Sa' Jabir bin Zaid Al-Masih, dan Jabir bin Rasid radhiyallahu anhum. Dari keterangan di atas dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa masalah waktu fajar bukanlah ditentukan dengan detik atau menit seperti dilakukan oleh orang-orang sekarang. Masalah ini sangat luas, fleksibel, dan elastis karena telah dipraktikkan oleh mayoritas ulama salaf dan dari kalangan sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, menjauhi sikap
sia-sia, bicara kotor, tindakan jahiliyah, dan caci maki. Ulangi, 1. Sikap sia-sia, 2. Bicara kotor, 3. Tindakan jahiliyah, dan yang keempat, caci maki. Sepatutnya orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan bersungguh-sungguh untuk menghindari perbuatan sia-sia, bicara kotor, tindakan jahiliyah, mencela, dan memaki. Idealnya kaum mukminin sejati selalu menghindari hal-hal tersebut kapan saja dan di mana saja, kendati tidak sedang berpuasa. Sebagaimana disinyalir oleh Allah ketika menerangkan tentang mukminin yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ketika menerangkan ibadur rahman, hamba Allah yang pemurah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, ibadur rahman menyapa ibadur rahman, ibadur rahman itu atau mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Al-Quran surat Al-Furqan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya puasa adalah sebagai perisai. Maka bila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, janganlah berkata kotor dan janganlah berteriak yang tiada gunanya. Dalam satu riwayat dikatakan, jangan melakukan tindakan jahiliyah. Jika mereka atau diajak bertengkar oleh seseorang, maka hendaklah ia mengatakan kepadanya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya aku sedang berpuasa, 2 kali diucapkan. Rafas adalah perkataan yang berkaitan dengan wanita atau lawan jenis. Ada juga yang berpendapat bahwa rafas ialah perkataan yang keji secara umum, sedangkan sahab ialah berteriak dengan keras seperti biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ini semakna dengan jangan melakukan tindakan jahiliyah. Di antara adab yang harus dimiliki oleh orang yang berpuasa ialah menolak kejahatan dengan kebaikan dan berkata dengan hati dan lisannya kepada orang yang mencelanya atau memakinya, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ia mengendalikan dirinya dengan kembali takwa, menjawab perkataan yang keji dengan perkataan yang lemah lembut. Sikap ghadab atau marah disiram dengan air kelemah lembutan dan ditolak dengan baik. Hendaklah orang yang berpuasa